Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman B4. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, Bu Aan senang sekali bisa menyapa teman-teman di pagi hari ini bersama Bu Aan ya. Bu Aan akan bernyanyi seperti biasa dan teman-teman ikuti bersama ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari B4 punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Arya, ada yang namanya Safi, ada yang namanya Sahi, ada yang namanya Sadat, ada yang namanya Kanaya, ada yang namanya Gian. Gian punya banyak teman. Ada yang namanya Eljafran, ada yang namanya Deva, ada yang namanya Alia. Alia punya banyak teman. Ada yang namanya Alexa, ada yang namanya Alea, ada yang namanya Albi, ada yang namanya Afifah. B4 selalu semangat. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Siapa tahu sekarang hari apa? Betul. Hari apa ya? Hari Senin. Betul. Tanggal berapa? Hari Senin. Hurufnya apa saja sayang? S, E, N, I, N. Senin. Tanggalnya berapa? Iya betul, tanggal 28 bulan September atau bulan ke-9 tahun 2020. Teman-teman B4, di siklus kelima kita akan membahas tentang belajar. Kegiatan belajar ini ada adab, aturan, dan cara. Nah, adabnya seperti apa? Nanti Bu Guru akan sampaikan. Ini contohnya. Ya, ini ada adab, aturan, dan cara. Nanti Bu An akan sampaikan di kegiatan di siklus kelimanya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Persiapkan diri kita. Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Allah pun berkata, aku dekat di hati. Allah senantiasa dekat dengan hambanya, mengabulkan doa siapa yang meminta pasti akan dikabulkan. Sikap berdoa, duduk yang rapi, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Bu Aan akan membacakan TEP tentang belajar, diantaranya adab, aturan, dan caranya. Jadi di dalam belajar pun ada adab, aturan, dan caranya. Apa saja ya? Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar.
atau sebuah proses perubahan seseorang dalam bentuk perilaku, pengetahuan, keterampilan menjadi lebih baik. Nah, adab belajarnya di sini kita lihat, teman-teman, ada gambar. Nah, adab belajarnya ada berapa? Kita sebutkan ya. Yang pertama, duduk dengan sikap yang benar. Jika teman-teman duduk di kursi, lihat contohnya, duduk dengan sikap yang benar. Kemudian membaca doa sebelum belajar. Nah, tadi kita sudah membaca doa bersama ya, doa mau belajar. Kemudian fokus. Setelah itu, menyelesaikan kegiatan belajar sampai tuntas. Selanjutnya, teman-teman tidak lupa untuk beres-beres alat-alat belajarnya. Kemudian, dalam belajar pun ada aturannya. Apa ya aturannya? Di sini pertama kita harus niatkan karena Allah. Kemudian dalam belajar, saat belajar kita harus bersabar. Jika teman-teman menghadapi kesulitan, jangan mudah putus asa. Kemudian tanggung jawab menyelesaikan, tanggung jawab beres-beres. Kemudian menyimak dan mendengarkan ibu guru. Nah, kalau di rumah berarti menyimak dan mendengarkan mama dan papa. Nah, di sini ada contoh cara membaca yang benar. Nah, lihat di sini contohnya, teman-teman lihat. Yang pertama, bukunya jangan terlalu dekat dengan mata, karena akan berbahaya ya. Mata kita nanti akan lelah. Setelah lelah, matanya menjadi rusak. Kemudian yang kedua, membaca bukunya boleh sambil duduk, namun jangan terlalu dekat dengan mata. Ini membaca yang benar. Nah, yang di bawah ini cara membaca yang salah. Posisinya ada yang sambil tiduran, ada yang sambil bukunya sampai ke atas. Nah, ini berbahaya sayang. Jadi teman-teman contoh yang membaca yang benar. Ya. Kemudian Allah memberikan petunjuknya dalam sebuah hadis, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oke, teman-teman, makanya teman-teman selalu bersemangat dalam belajar. Ya, jika kita menghadapi kesulitan, insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Teman-teman tetap semangat. Teman-teman, agar teman-teman bersemangat, Bu An akan ajak teman-teman bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi bersama ya. Judulnya tentang menuntut ilmu. 1, 2, 3. Ayo teman semua, kita pergi belajar, semangat menuntut ilmu supaya kita pintar. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Ilmu itu cahaya menerangi kegelapan. Jahil itu berbahaya, mari kita hindarkan. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Teman-teman, selanjutnya Bu Aan akan mengenalkan perlengkapan yang ada di sekolah atau yang menunjang teman-teman untuk belajar. Di antaranya bisa berupa buku, kemudian spidol, kemudian poster, gambar-gambar. Kemudian di sekolah juga ada papan tulis, ada meja, ada kursi. Nah, itu semuanya alat yang ada di sekolah atau yang menunjang teman-teman dalam belajar. Kemudian teman-teman selanjutnya mengelompokkan benda-benda yang dari benda yang terbesar ke benda yang terkecil. Misalnya, Bu Aan mencontohkan mengelompokkan berdasarkan bentuk, berdasarkan
ukuran. Ya, kali ini Bu An berdasarkan ukuran. Misalkan Bu An punya bukunya yang besar seperti ini. Kemudian dari terbesar ke terkecil. Nah, kemudian setelah yang ini yang besar, kemudian ke yang kecil. Nah, beda ya. Bisa dibedakan ya, teman-teman. Setelah itu, apa lagi? Spidol. Jadi, teman-teman mengelompokkan berdasarkan ukuran dari terbesar sampai terkecil. Teman-teman boleh menggunakan alat-alat sekolah yang ada di rumah. Bebas boleh menggunakan buku, kemudian pensil, rautan, buku gambar, dan lain sebagainya. Selamat mencoba teman-teman. Kegiatan selanjutnya di Sentra Balok adalah membangun sebuah bangunan sekolah. Teman-teman bisa membangun sekolah TK IT Anur, bisa membangun sekolah SD Anur, SMA Anur, atau daycare. Nah, sekarang Bu An akan mencontohkan sebuah bangunan sekolah yang berbentuk segi empat. Karena memang sekolah itu harus besar ya, sebuah bangunannya. Pertama, Bu An membutuhkan tiang silinder untuk bagian depan gerbang sekolah. Kemudian Bu An membutuhkan balok untuk membuat bangunannya. Oke, ini sebuah bangunan sekolah, bentuknya segi empat. Kemudian di dalamnya ada kelas-kelasnya. Bu An membutuhkan kelas-kelasnya menggunakan tiang-tiang yang kecil. Misalkan ini kelasnya. Setelah itu Bu An membutuhkan aksesoris. Ada pohon di samping sekolah. Kemudian ada petugas kebersihan yang sedang membersihkan halaman sekolah. Kemudian ada kendaraan yang mamahnya atau papahnya menjemput teman-teman saat di sekolah. Nah, ini adalah kegiatan membangun sekolah. Kemudian setelah kegiatan membangun, tahapan selanjutnya adalah mengklasifikasi. Mengklasifikasi itu dari atas ke bawah. Kita ambil yang paling atas dulu. Dikelompokkan dengan bentuk yang sama. Jika tidak ada yang sama berarti dia sendiri. Nah, ini ada yang sama, kita kelompokkan. Setelah diklasifikasi atau dikelompokkan, kita hitung ada berapa jumlah balok yang tadi Bu An buat. Kita hitung ya. 1 dengan memakai jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu Aan membangun sebuah bangunan sekolah membutuhkan 16 balok dan ada aksesorisnya juga. Kemudian setelah itu kita beres-beres. Jangan lupa teman-teman, setelah bermain tak lupa untuk beres-beres. Teman, setelah menghitung jumlah mainan yang dipakai pada saat membangun sekolah, teman-teman selanjutnya menulis kata sekolah di bangunannya tersebut. Kita tulis ya, sekolah. Apa saja hurufnya teman? Sekolah, ya ada huruf S. Apalagi? E. Tuh. K.
Dibaca sekolah. Iya, kemudian tadi Bu Aan sudah menghitung berapa jumlahnya. Ada 16. Jangan lupa ditulis di sini angkanya 16. Itu saja teman-teman. Di siklus kelima ini tidak lupa teman-teman menghitung jumlah mainan yang dibangun, kemudian ditulis nama bangunan yang dibangun seperti contoh Bu Aan. Selamat bekerja.